وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan banyak kebaikan kepada kita dengan memilih kita sebagai seorang muslim, memuliakan kita dengan memahami petunjuk-Nya, mempelajari hal-hal yang menyempurnakan iman dan takwa kita kepadanya. Alhamdulillah, satu kebahagiaan bertemu dengan saudara-saudaraku sesama muslim, orang-orang yang punya semangat dalam mencintai, memahami dan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala nuzaki 'alallahi ahadan. Yang meskipun tentu saja ana yakin kajian-kajian ilmiah tentang akidah, tentang manhaj, tentang pemahaman Islam yang benar yang antum dapatkan dari para ustadz yang ada di Batam ini ataupun yang datang dari luar sebenarnya sudah lebih dari cukup. Tidak ada yang baru yang akan saya sampaikan, insyaallah. Cuma sekedar mengingatkan dan peringatan az-zikra tanfa'ul mu'minin, bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan sebagaimana ucapan para ulama salaf kita yang terdahulu, hayatul ilmi mudzakaratuhu, hidupnya ilmu itu dengan sering diulang-ulang, didiskusikan kembali, dipelajari kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mencintai ilmu, mencintai ajaran Islam dan mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diwafatkan di atas kebaikan tersebut. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin, kaum muslimin, para peserta daurah dan para pemerhati Radio Hang rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bertemu pada malam hari ini untuk satu tujuan yang mulia.
belajar tentang petunjuk Allah yang benar. Apalagi tema yang kita pilih pada malam hari ini adalah manfaat mengikuti pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demi Allah, orang-orang yang terbaik setelah para nabi dan para rasul alaihi mussalatu wassalam, setelah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, mereka adalah orang-orang yang semangat mempelajari sunnah. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, "Idza ra'aitu rajulan min ahli al-hadits, faka'annama ra'aitu rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Jika aku melihat salah seorang yang menuntut ilmu hadis, semangat mempelajari sunnah, maka seolah-olah aku melihat salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita tidak bangga diserupakan dengan generasi terbaik umat ini, dengan segala kekurangan yang ada pada diri kita dan segala kelebihan yang ada pada diri mereka? Tapi cukuplah kita bergembira dengan diserupakan dengan apa yang dulu mereka kejar, hadis-hadis yang mereka pelajari. Dan benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi kabar gembira bagi kita semua, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Menyerupai para ulama salaf dalam kegiatan yang paling utama mereka lakukan adalah apa? Thalabul ilmi. Belajar ilmu sunnah. Menghabiskan waktu untuk mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan itu sebagai bagian yang terindah dalam hidup mereka. Antum ketahui bersama ma'asyiral ikhwa fiddin a'azakumullah, para sahabat yang sekaliber Umar ibnul Khattab, yang sebesar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, mereka ini sampai harus melakukan tanawub, bergantian dalam menghadiri majelis ilmu untuk belajar sunnah, agar tidak satu ketinggalan, tidak ada satupun petunjuk Nabi SAW yang luput dari mereka. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab sahihnya, Kitabul Ilmi, membawakan dalam bab at-tanawubu fil ilmi, bergantian dalam menghadiri majelis ilmu, membawakan ucapannya Umar ibnul Khattab yang masyhur, "Kuntu ana wa jarun li minal ansar natanawabun nuzula ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa'anzilu yauman wa yanzilu yauman." Dulunya aku bersama seorang sahabat dari kalangan Ansor, bergantian datang ke majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika dia datang hari ini, jika saya datang hari ini, maka besoknya dia yang datang. Karena pada hari berikutnya mestinya dia bekerja untuk nafkah bagi keluarganya, tapi tidak menghalangi mereka untuk tetap bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan dengan menghadiri majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah perbuatannya para sahabat. Inilah kegiatan yang mereka utamakan. Inilah hal yang paling mulia yang mereka lakukan dalam kehidupannya. Belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghabiskan waktu untuk menghadiri majlis-majlis beliau. Dan dikatakan oleh para ulama yang melakukan seperti ini juga termasuk sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang melakukan tanawub dengan sahabat Al-Miqdad radhiyallahu taala anhu wa anis sahabati ajma'in. Ini sekedar gambaran ma'asyiral ikhwa fiddin a'azzakumullah, bahwa kehadiran kita menghadiri kajian-kajian, menghadiri daurah, mendengarkan ilmu yang bermanfaat lewat ceramah maupun lewat radio Hang maupun radio-radio Ahlus Sunnah yang lainnya, ini adalah upaya untuk bertasyabuh dengan orang-orang yang mulia sebelum kita, mengikuti jejak mereka. Setidaknya mengikuti apa yang mereka lakukan sebelum
sebelum ini yang dengan itulah Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka. Makanya kita ketahui ma'asyiral ikhwa fid din, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, azakumullah, kita ketahui bersama menuntut ilmu sunnah adalah amalan yang tidak ada satu amalan pun yang melebihi kemuliaannya. Tidak ada satu amalan pun yang melebihi kemuliaannya. Sampai-sampai Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam sebuah ucapannya yang terkenal, afdalul muslimina rajulun ahya sunnatan min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasbiru ya ashabas sunani fa innakum aqallun nas. Orang muslim yang paling afdal, yang paling utama adalah seorang muslim yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah ditinggalkan dan dilupakan oleh manusia. Inilah orang muslim yang paling utama, yang semangat mempelajari sunnah, berusaha memahaminya, kemudian mengamalkannya dalam kehidupannya. Demi Allah ma'asyiral ikhwa fiddin, azakumullah, seandainya ada ilmu atau kegiatan yang lebih mulia daripada ini, tidak mungkin para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in menjadikan kegiatan ini sebagai yang mendominasi kehidupan mereka. Tidak mungkin Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud akan memilih kegiatan ini seandainya ada yang lebih mulia darinya. Tidak ada, ayyuhal ikhwatu fillah. Semua keutamaan dalam agama hanya akan diraih oleh seseorang melalui taufik dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab mempelajari ilmu yang bermanfaat. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul-Nya yang mengajak kamu kepada apa-apa yang memberikan kehidupan yang baik bagimu. Jadi kehidupan yang baik, yang penuh dengan kemuliaan, akan dirasakan oleh manusia sesuai dengan apa? Sesuai dengan sedikit banyaknya dia mengisi hidupnya dengan memahami dan mengamalkan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, fal hayatul haqiqiyyat thayyibatu, fal hayatul haqiqiyyatu thayyibatu hiya hayatu man istajaba lillahi walir rasuli zahiran wa batinan. Kehidupan yang indah, yang penuh dengan kebaikan yang sesungguhnya adalah kehidupan orang yang mengisi hidupnya dengan memahami dan mengamalkan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam lahir dan batin. Berarti apa artinya? Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, azakumullah. Orang yang belajar agama, belajar petunjuk Allah dan Rasulnya dengan pemahaman salaf, pemahaman yang benar, berarti dia mengusahakan hidupnya lebih berarti dan lebih bernilai. Berarti dia mengusahakan kemuliaan dan keutamaan untuk dirinya sendiri. Sementara orang yang berpaling dari ilmu agama, berarti dia mengusahakan segala keburukan untuk dirinya. Makanya wajar penduduk neraka, na'udzubillahi min dzalik, sifat utama yang ada pada diri mereka adalah kejahilan. Tidak mau mendengarkan petunjuk Allah dan tidak mau memahaminya. Lihatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menukil ucapan mereka dalam Al-Qur'an. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Dan penduduk neraka mengatakan apa? Lau kunna, seandainya dulu di dunia kami mau mendengarkan apa? Petunjuk Allah. Mendengarkan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya SAW. Seandainya sewaktu di dunia kami mau mendengarkan petunjuk Allah,
au nakilu atau memahaminya, maka mestinya kami sekarang tidak akan termasuk ke dalam golongan penghuni neraka yang menyala-nyala. Maka Allah berfirman, fa'tarafu bidzambihim, mereka mengakui perbuatan dosa mereka sendiri, fasuhqan li ashabis sa'ir, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwa fiddin azakumullah, merasa mulia ketika mempelajari sunnah, ketika mempelajari pemahaman salaf, ini adalah kemuliaan kebanggaan yang disyariatkan. Bahkan Allah perintahkan dalam Al-Quran. Karena memang tidak ada kebanggaan yang lebih besar dibandingkan semua ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia dari Allah dan dengan rahmatnya, maka dengan itu hendaknya mereka berbangga. Orang-orang yang mendapatkan karunia dan rahmat Allah hendaknya mereka berbangga, merasa mulia, merasa gembira. Kenapa? Dzalika khairun mimma yajma'un, karena itu semua lebih baik daripada semua kemewahan dunia yang berlomba-lomba dikumpulkan oleh manusia. Arti daripada fadlullah, seperti kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftahud Daris Sa'adah, fadlullah artinya adalah al-imanu billah, keimanan kepada Allah yang benar. Rahmatullah, rahmat Allah artinya adalah Al-Quran, yang kedua-duanya kata beliau kembali kepada al-ilmu nafi' wal amalu saleh. Artinya apa? Orang yang mendapatkan hidayah untuk semangat mempelajari petunjuk Allah, semangat mempelajari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman ahlu sunnah, pemahaman salaf, maka dia disyariatkan untuk berbangga, merasa cukup dengan anugerah ini karena ini lebih baik daripada semua kesenangan dunia yang dihimpunkan oleh manusia, berlomba-lomba dikejar oleh manusia. Makanya ayyuhal ikhwatu fillah, tidak ada yang lebih mulia dibandingkan majelis ilmu. Inilah saat yang paling berharga bagi manusia. Orang-orang yang beriman sebelum kita menjadikan saat-saat mereka menghadiri majelis ilmu, mendengarkan kajian, mengikuti pembahasan-pembahasan yang di situ diterangkan tentang akidah yang benar, amalan-amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, sungguh ini merupakan saat terindah dalam hidup mereka. Makanya itulah sebabnya kenapa majelis ilmu dikatakan sebagai riyadul jannah dalam hadis yang kita kenal bersama. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u, kata Rasulullah SAW. Kalau kalian melewati taman-taman sorga, maka bersenang-senanglah padanya. Nikmatilah taman-taman sorga tersebut. Qila ya Rasulullah wa ma riyadul jannah, apakah taman-taman surga wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan hilaku dzikir, majelis-majelis, halaqah-halaqah pengajian yang di situ disebut nama Allah Subhanahu wa taala dan dipelajari petunjuknya. Ini taman-taman sorga. Oleh karena itu, para sahabat Nabi SAW menggambarkan ketika mereka mendapatkan satu hadis, mendengarkan satu petunjuk Nabi SAW, yang di situ ada penjelasan yang berhubungan dengan hal-hal yang meningkatkan keimanan, menyempurnakan keimanan, mereka merasakan itu adalah satu kegembiraan yang paling mereka rasakan besarnya atau melebihi dari semua yang pernah mereka rasakan selama hidup. Subhanallah, satu hadis yang mereka dengarkan. Antum ingat semua kisahnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim. Ketika ada salah seorang Arab Badui, Arab pedalaman, bertanya kepada Nabi SAW, Mata sa'ah ya Rasulullah, kapankah terjadinya hari kiamat wahai Rasulullah?
Maka Rasulullah SAW balik bertanya, wa madza a'dadta laha? Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Karena pertanyaan tentang kapan terjadinya hari kiamat ini tidak dibutuhkan dalam keimanan. Yang penting Allah beritahu tentang tanda-tandanya. Tapi yang paling penting adalah persiapan kita untuk menghadapinya. Maka orang Arab pedalaman ini mengatakan, la syai'a illa anni uhibbullaha wa rasulah. Persiapanku tidak banyak, tapi aku mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian dijawab apa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan pada hari kiamat nanti bersama orang yang kamu cintai. Bersama siapa yang kamu cintai? Subhanallah, hadis ini sering kita dengarkan. Tapi reaksi kita mungkin senang, tapi tidak segembira para sahabat sewaktu mendengarkannya. Anas bin Malik yang menyebutkan kisah ini dalam hadis Bukhari Muslim yang meriwayatkan hadis ini, mengomentari hadis ini dengan mengatakan apa? Beliau mengatakan, fama farihna bi syai'in ba'dal Islam farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta. Fa ana uhibbun Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyyahum wa illam a'mal bimithli a'malihim. Dengarkan tanggapannya orang yang beriman ketika mendengarkan hadis. Kata Anas bin Malik, kami para sahabat tidak pernah merasakan satu kegembiraan setelah masuk Islam seperti gembiranya kami ketika mendengarkan satu hadis ini. Apa artinya ya ikhwatu fillah? Manusia sebagaimana kita, para sahabat pernah bergembira. Mungkin pernah dapat untung dalam perdagangannya, dia gembira. Mungkin pernah mendapatkan satu kabar gembira yang menyenangkan dalam kehidupan dunianya, dia gembira. Tapi kata beliau, kami tidak pernah merasakan gembira yang seperti gembiranya saat kami mendengarkan hadis ini. Subhanallah. Mendengarkan satu petunjuk Nabi yang di situ ada kesempatan untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk surga dengan amalan yang mungkin sedikit yang ada pada diri kita. Dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Kemudian Anas mengatakan apa? Fa ana uhibbun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka aku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mencintai Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan aku berharap Allah mengumpulkan aku bersama mereka dengan kecintaanku kepada mereka, meskipun aku belum mampu mengamalkan amalan seperti yang mereka lakukan. Demi Allah ayyuhal ikhwatu fillah, kita lebih pantas untuk mengucapkan ucapan ini. Kita semua mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencintai para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dan para imam ahlu sunnah, dan kita berharap Allah mengumpulkan kita bersama mereka meskipun amal-amal yang kita lakukan belum seperti yang mereka lakukan. Jadi minimal kita cinta mereka, tahu keutamaan mereka, bertasyabuh mengikuti perbuatan mereka. Ini sudah merupakan kebanggaan. Oleh karena itulah ya ikhwatu fillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din, azakumullah, kegiatan yang antum adakan dengan mengadakan daurah, mengadakan kajian-kajian rutin yang di situ dibahas akidah yang benar, tauhid yang benar, keimanan yang benar, apalagi yang berhubungan dengan tauhid, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, tauhid uluhiyah, tata cara pelaksanaan ibadah Nabi SAW dalam salat, puasa dan seterusnya. Demi Allah, ini adalah merupakan sebab yang menjadikan hidup kita lebih bernilai di dunia, terlebih-lebih di akhirat nanti. Demi Allah, ini nanti yang akan menjadi sebab kita akan mendapatkan berbagai macam kemuliaan dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang lebih utama dibandingkan ilmu ayyuhal ikhwatu fillah.
Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Miftahu Daris Sa'adah, "Lau lam yakun fil ilmi illa al-qurbu min rabbil alamin waliltihaku bi'alamil malaikati wa suhbatul mala'il a'la lakafa bihi syarafan wa fadla. Fakaifa wa izzud dunya wal akhirati manutun bihi masyrutun bitahsili." Seandainya tidak ada keutamaan mempelajari ilmu sunnah kecuali sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, kecuali untuk iltihaku bi alamil malaikati, menjadikan kita mencapai kedudukan seperti kedudukannya para malaikat, wa suhbatil mala'il a'la, dan menyertai makhluk-makhluk Allah yang paling tinggi kedudukannya. Seandainya tidak ada keutamaan ilmu kecuali ini saja, lakafa bihi syarafan wa fadla, cukuplah ini sebagai keutamaan dan kemuliaan. Fakaifa wa izzud dunya wal akhirati manutun bihi masyrutun bitahsilih. Maka bagaimana lagi jika dikatakan semua keutamaan, semua kemuliaan di dunia dan di akhirat, manutun bihi, terkait dengan ilmu, masyrutun bitahsilihi, disyaratkan untuk meraihnya dengan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mengikuti kajian-kajian yang dibahas padanya petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi subhanallah, siapa yang tidak bangga orang-orang yang seperti kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kemuliaan tersebut, yang kita berharap semoga kaum muslimin juga mendapatkan hidayah tersebut. Oleh karena itu ayyuhal ikhwatu fillah, ini sebagai mukaddimah yang ingin Anda sampaikan, bahwasanya sekali lagi siapapun kita, bagaimanapun kondisi dan keadaan kita, kita semua butuh untuk mendapatkan dan memuliakan diri kita di dunia apalagi di akhirat nanti. Kita semua ingin meraih keutamaan-keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disampaikan oleh Al-Ustadz Fadil tadi di awal, kita berharap untuk mendapatkan syafaatnya siapa? Syafaatnya Rasulullah SAW. Ada di antara antum yang tidak ingin dapatkan syafaat? Semua ingin dapatkan syafaat. Sampai orang yang tidak kenal sunnah, bahkan selalu melakukan perbuatan yang menyimpang dari sunnah, mengaku ingin mendapatkan apa? Syafaat. Tapi kira-kira secara logika saja kita berpikir, siapa yang paling berhak mendapatkan syafaat Nabi SAW? Siapa yang paling berhak untuk dikatakan lebih dekat dengan petunjuknya para salafus saleh? Seperti ucapan Imam Syafi'i yang saya katakan tadi, "Idza ra'aitu rajulan min ashabil hadits, faka'annama ra'aitu rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kalau aku melihat orang yang semangat mempelajari ilmu hadis, seolah-olah aku melihat salah seorang dari sahabat Nabi SAW. Siapa yang paling pantas untuk mendapatkan syafaatnya Nabi SAW kira-kira ya akhwatu fillah? Apakah orang yang tidak punya perhatian belajar sunnah, tidak pernah berusaha mempelajari akidah berdasarkan pemahaman yang benar, tidak pernah menghadiri kajian-kajian yang dibahas padanya keindahan sunnah Nabi SAW, mungkinkah mereka akan mendapatkan syafaat? Pertanyaan, apa jawabannya? Jelas tidak mungkin. Syafaat dari Allah Subhanahu wa taala yang diizinkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, tentu yang paling berhak mendapatkannya adalah orang yang semangat mempelajari petunjuk beliau sewaktu di dunia. Makanya pembelaan di hadapan Allah, dan kita semua butuh pembelaan. Siapa di antara kita yang mengatakan bahwa saat ini amal soleh yang dilakukannya sudah cukup untuk menyelamatkannya di hadapan Allah? Tidak ada yang berani menjamin dirinya. Tidak ada yang berani menjamin dirinya. Kalau sampai sahabat yang semulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhum,
Waktu ditanya, anta sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, engkau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan apa? La adri. Innama sahibuhu man yadkhulul jannata ma'ahu. Aku tidak tahu. Karena sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah yang masuk surga bersama beliau. Karena takut. Apalagi kita yang tentu sangat jauh kebaikan kita dibandingkan mereka. Kita butuh syafaat. Kita butuh pembelaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan siapakah orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya? Tidak lain orang-orang yang memberikan perhatian, mempelajari, memahami dan mengamalkan, mencintai, membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan di dunia. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya sewaktu menafsirkan makna firman Allah Subhanahu wa taala, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Pada hari kiamat yang pada waktu itu kami akan memanggil masing-masing manusia menghadap Allah dengan imam yang akan membela mereka di hadapannya. Masing-masing kita, ma'asyiral muslimin, akan dipanggil menghadap Allah dengan membawa imam yang akan membela kita di hadapannya. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, qala ba'dus salaf. Salah seorang ulama salaf mengomentari ayat ini dengan mengatakan apa? Hadhil ayatu akbaru syarafin li ashabil hadith. Fa inna imamahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang mulia ini menggambarkan sebesar-besarnya kemuliaan bagi siapa? Penuntut ilmu sunnah. Orang-orang yang memberikan perhatian untuk mempelajari ilmu sunnah. Kenapa? Kata beliau, fa inna imamahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, karena imam yang akan memimpin mereka, membela mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara kita yang tidak ingin waktu menghadap Allah dengan segala dosa dan kesalahannya, kekurangannya dalam menunaikan syukur kepada Allah, kemudian dibela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Semua menginginkannya. Dan hanyalah orang-orang yang berbahagia mendapatkannya ahlus sunnah dalam artian yang sebenarnya, orang-orang yang semangat mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupannya. Makanya ini rahasianya kenapa kalau kita pelajari dan kita baca biografinya para ulama salaf, dari kecil sampai besar kegiatan mereka tidak lain adalah belajar ilmu sunnah. Mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melakukan perjalanan-perjalanan jauh sampai mengorbankan semua yang ada pada diri mereka. Bahkan di antara mereka mengucapkan ucapan yang terkenal. Waktu ditanya salah seorang dari mereka, mata yasluhu lirrajuli ayatlubal hadis. Kapankah saat yang pantas, waktu atau umur yang pantas bagi seseorang untuk belajar ilmu hadis? Apa jawaban ulama ini? Ma saluhat bihil hayatu. Selama dia masih pantas untuk hidup. Jadi selama masih ada nyawanya. Makanya tidak perlu malu orang yang sudah merasa tua, sudah lanjut usia. Subhanallah, kalau dia mengenal apa ini sunnah Nabi SAW di usia yang tua, maka ini merupakan pertanda insya Allah dia akan mendapatkan husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Karena di akhir hidupnya dia justru mempelajari sesuatu yang bermanfaat untuk meneguhkan keimanannya dan menjadi sebab insya Allah untuk dia diwafatkan di atas kebaikan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya selama seseorang itu masih ada nyawanya, maka dia masih pantas dan seharusnya berusaha untuk menuntut ilmu sunnah. Bahkan Abdullah ibnul Mubarak, imam ahlus sunnah dari kalangan tabi'ut tabi'in yang terkenal, sewaktu beliau ditanya, idza bu'itsta ba'da mautika madza tasna? Kalau kamu dibangkitkan setelah kematianmu, maka apa yang akan kamu lakukan? Apa jawaban beliau?
atlubul ilma hatta ya'tiyani malakul mauti marratan tsaniyah. Kalau saya dibangkitkan setelah kematianku, masih diizinkan untuk berbuat lagi, maka aku akan menuntut ilmu lagi sampai datang malaikat maut mencabut nyawaku untuk kedua kalinya. Antum perhatikan ya ikhwatu fillah, apakah ada yang lebih mulia daripada menuntut ilmu sunnah? Tidak ada yang lebih mulia. Tidak ada yang lebih utama. Maka kita bersyukur diberi kesempatan untuk mencicipi dan menikmati kemuliaan ini. Salah seorang ulama salaf, ini juga dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah. Ketika dia sibuk mempelajari ilmu hadis ke sana kemari, ada yang bertanya sama dia. Ma asyadda hirsaka 'alal hadis. Kenapa terlalu semangat sekali kamu belajar ilmu hadis? Setiap hari kegiatannya hanya belajar, apa sebabnya? Ma asyadda hirsaka 'alal hadis. Alangkah besarnya semangatmu mempelajari ilmu sunnah. Apa sebabnya? Maka beliau menjawab dengan jawaban yang pantas untuk dijadikan sebab seseorang bersemangat mempelajari ilmu sunnah. Beliau mengatakan, afala uhibbu an akuna fi qitari ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Apakah aku tidak ingin pada hari kiamat nanti termasuk ke dalam iring-iringan rombongan yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah ayyuhal ikhwatu fillah syarafun ma ba'dahu syaraf. Kemuliaan yang tidak ada lagi kemuliaan setelahnya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk inilah hendaknya orang-orang berlomba dan bersungguh-sungguh untuk meraih dan mengejarnya. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din, azakumullah. Kegiatan-kegiatan ilmiah yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita, yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk bisa melaksanakannya, mendengarkannya melalui ceramah-ceramah radio-radio yang bermanfaat, ini adalah nikmat yang harusnya kita syukuri. Apalagi sehubungan dengan tema yang akan kita kaji pada malam hari ini, yaitu manfaat dan keutamaan mengikuti pemahaman salaf. Mengikuti pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ketahui bersama dan sudah sering disampaikan dalam kajian-kajian oleh para ustadz Ahlus Sunnah hafizahumullah ta'ala, bahwa jalan yang ditempuh oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, inilah satu-satunya jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita kenal bersama dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha. Orang-orang yang as-sabiq, yang terdahulu dan pertama masuk Islam dari kalangan sahabat Muhajirin dan Ansar. Kemudian siapa? Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, mengikuti mereka dengan benar, dengan baik. Apa yang Allah janjikan untuk mereka? Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah, dan Allah akan siapkan untuk mereka sorga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini ayat yang kita kenal bersama, yang menunjukkan kepada kita bahwa semua kemuliaan dan kedudukan tinggi dalam agama tidak mungkin kita capai kecuali dengan memahami agama ini, memahami Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih,
dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan pemahamannya para sahabat Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Sehingga apa artinya ayat ini? Keridhaan Allah hanya ditujukan kepada 3 golongan manusia. Sahabat Muhajirin, yang kedua sahabat Ansar, dan yang ketiga siapa? Siapa? Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Demi Allah kita adakan daurah dan mengadakan majelis ilmu dalam rangka untuk mengamalkan ayat ini. Ingin mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Apa artinya mengikuti jalan mereka dengan kebaikan? Apakah sekedar dengan pengakuan? Sekedar dengan gembar-gembor? Mengatakan misalnya pesantren salafiyah atau yayasan salafi. Tapi ternyata tidak pernah belajar petunjuknya mereka. Tidak kenal sunnah. Jelas bukan demikian. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala membawakan pengertian dari ittiba bi ihsan. Apa yang dimaksud dengan mengikuti jalan mereka dengan kebaikan? Artinya adalah humul ladzina yattabi'unahum fi atharihimul hamidah wa awsafihimul jamilah adda'una lahum fi sirri wal alaniyah. Yang dikatakan mengikuti jalan mereka dengan baik adalah orang-orang yang mengikuti mereka fi athar, dalam jejak-jejak mereka yang indah, yang terpuji, wa awsaf, dan sifat-sifat mereka yang indah, yang baik. Orang-orang yang selalu mendoakan kebaikan untuk mereka dalam keadaan sendiri maupun terang-terangan, maupun di hadapan orang lain. Inilah arti ittiba bi ihsan. Makanya tidak mungkin bisa kita mencapai mengikuti petunjuk mereka dengan baik kalau tidak mempelajarinya. Kalau tidak berusaha untuk mengkaji apa yang mereka fahami dalam Islam. Nah, keutamaan-keutamaan besar dalam Islam ini, kalau kita tidak menempuhnya sesuai dengan pemahaman salaf, tidak belajar sunnah dan pemahamannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, maka tidak akan mungkin kita pernah mencapai kebaikan-kebaikan tersebut. Tidak akan mungkin kita pernah mencapai kebaikan-kebaikan tersebut. Oleh karena itulah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu menyebutkan, dan ini juga pembahasan yang sudah sering diulang-ulang dalam kajian kita. Sewaktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan atau menjelaskan keutamaan pemahaman sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Rasulullah SAW memuji pemahaman ini dengan menyebutkan khairiyah mutlaqah, kebaikan yang mutlak yang meliputi seluruh permasalahan agama. Dalam sabda beliau dalam hadis yang terkenal riwayat Bukhari dan Muslim, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yakni para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka, dan kemudian orang-orang yang mengikuti mereka. Kalau kita artikan dengan bahasa Indonesia, cuma diartikan seperti itu. Sebaik-baik manusia. Apa artinya sebaik-baik manusia? Ya orang yang baik. Tapi kalau kita faham kandungannya secara bahasa seperti yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, sabda Rasulullah SAW sebaik-baik manusia, dan tidak disebutkan pembatasan kebaikannya dalam hal apa. Tidak disebutkan sebaik-baik manusia dalam ilmunya, sebaik-baik manusia dalam amalnya, tidak. Tapi disebutkan secara mutlak, tidak terikat. Maksudnya semua permasalahan agama, dalam ilmu, dalam amal, dalam keyakinan, dalam tauhid, dalam keimanan, dalam muamalah, dalam hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia, dalam semua bidang agama. Ini namanya khairiyah mutlaqah. Karena tidak disebutkan
kebaikannya itu terikat dalam masalah apa, tapi disebutkan secara mutlak. Berarti pemahaman salaf, pemahaman Al-Quran dan Sunnah berdasarkan yang dipahami dan diamalkan oleh para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, inilah yang menjamin kita akan bisa mendapatkan semua kebaikan-kebaikan dan keutamaan dalam agama Islam ini. Makanya ayyuhal ikhwatu fillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal manhaj salaf, berarti insya Allah dengan segala kekurangan kita, peluang kita untuk memperbaiki akidah kita, memperbaiki keimanan kita, memperbaiki amalan anggota badan kita, sangat-sangat terbuka lebar dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah petunjuk yang dibawa oleh Nabi SAW di antara keistimewaannya yang disebutkan oleh para ulama, petunjuk dalam sunnah, dan ini juga yang terdapat keistimewaan ini dalam pemahamannya Al-Khulafa'ur Rasyidin dan sahabat secara keseluruhan radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, karena pada petunjuk mereka terdapat dua hal. Terdapat dua hal. Bimbingan dalam ilmu, membenarkan pemahaman dan keyakinan. Yang kedua, bimbingan dalam mengamalkan dan mempraktekkan agama. Apa dalilnya? Untuk sunnah Nabi SAW, dalilnya adalah firman Allah dalam surat An-Najm ayat yang kedua. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm ayat yang kedua, ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Sahabatmu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pada diri beliau ad-dhalal, yaitu kesesatan. Terjemahannya bahasa Indonesia demikian. Tidak ada pada diri beliau kesesatan, wa ma ghawa, dan juga beliau tidak menyimpang. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mensucikan dari petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dua hal ini? Ad-dhalal artinya adalah penyimpangan dalam ilmu. Ini keterangannya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Penyimpangan dalam ilmu, penyimpangan dalam pemahaman. Salah faham dalam masalah keyakinan. Ini ditiadakan dari petunjuk yang dibawa oleh Nabi SAW. Sehingga orang yang belajar sunnah dengan sungguh-sungguh, insya Allah pemahaman keyakinannya akan lurus. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mensucikan petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari yang namanya al-ghawayah, yaitu penyimpangan dalam mengamalkan dan mempraktekkan agama. Sehingga apa? Orang yang mempelajari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sungguh-sungguh, maka pengamalannya terhadap agama juga akan terbimbing, dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia benar dalam mengamalkan agama Islam. Makanya orang yang belajar ilmu sunnah, dia akan selamat dari yang namanya fitnah syubhat dan syahwat. Fitnah syubhat yang timbul karena kesalahpahaman terhadap pemahaman, salah paham terhadap ilmu. Fitnah syahwat timbulnya karena ketidakmauan untuk menundukkan hawa nafsu di jalan Allah yang menjadikan amal rusak. Makanya orang yang bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat seperti yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim.
pada hari kiamat yang tidak bermanfaat harta maupun anak-anak kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat artinya selamat dari dua hal tadi. Selamat dari yang namanya syubhat dan selamat yang dari namanya syahwat. Ini juga yang perlu kita luruskan dan dari sini kita akan semakin mengenal keindahan manhaj salaf. Sebagian orang menyangka agama Islam itu yang ada cuma melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Itu saja. Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Kita katakan ini memang merupakan satu bagian besar dari Islam. Tapi ada satu bagian lain yang kita lupakan. Yaitu apa? Membenarkan berita. Membenarkan berita. Di sini tidak berhubungan dengan amal. Contohnya seperti adanya surga dan neraka, adanya azab kubur. Ini berita, harus dibenarkan. Salah paham dalam masalah ini artinya kena syubhat namanya. Nah, orang-orang awam tidak paham masalah seperti ini. Dan ini nanti kita akan bahas kalau ada waktu. Itu akibatnya sangat fatal kalau orang sampai salah dalam memahaminya. Nah, inilah fungsinya kita belajar manhaj salaf untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang fatal seperti ini. Makanya saya katakan tadi petunjuk Rasulullah SAW disucikan dari dua bentuk penyimpangan. Sama persis dengan petunjuk yang ada pada petunjuk yang dibawa oleh para khulafaur rasyidin dan para sahabat secara keseluruhan. Hadis yang terkenal, hadisnya Irbad ibnu Sariyah radhiyallahu taala anhu. Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Sahabat-sahabat yang menggantikan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memimpin umat ini. Coba antum perhatikan. Kenapa khulafa'ur rasyidin disifati dengan dua sifat? Al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Khalifah-khalifah yang ar-rasyidin mendapatkan ar-rusydu, artinya bimbingan dalam mengamalkan agama. Al-mahdiyyin artinya petunjuk dalam memahami ilmu agama yang benar. Jadi hadis ini menunjukkan jaminan bahwa pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain selalu dihiasi dengan dua keindahan: benar dalam memahami agama, membenarkan berita-berita dalam agama Islam. Yang kedua, benar dalam mengamalkannya sehingga orang yang mempelajarinya selamat dari fitnah, syubhat dan syahwat. Makanya antum di sini perhatikan, orang yang tidak belajar pemahaman salaf, dia akan terjerumus paling tidak satu di antara dua penyakit ini atau bahkan kedua-duanya. Maka bagaimana mungkin dia akan bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan dalam Islam? Sekarang kita lihat contohnya. Kita lihat contohnya. Contoh atau bukti bahwa pembahasan yang berhubungan dengan akidah, keyakinan, tidak ada amalan di sini, membenarkan saja, itu sangat fatal akibatnya kalau orang sampai salah memahaminya, apalagi mengingkarinya. Contoh yang saya bawakan di makalah yang berhubungan dengan Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala pernah menyebutkan dalam kitabnya An-Nihayatu fil Fitani wal Malahim, sewaktu beliau membahas tentang hadis-hadis yang mutawatir tentang keberadaan telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Hadis tentang telaga, antum ketahui semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna likulli nabiyyin hawdhan wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsaru waridatan. Wa kuntu arjullah an akuna aktsarahum waridatan."
setiap nabi itu punya telaga kemuliaan di hari kemudian nanti. Yang mereka masing-masing membanggakan siapa yang paling banyak umatnya yang mengunjungi telaga mereka. Yang jelas nantinya Rasulullah SAW yang paling banyak di antara umatnya yang mengunjungi telaga beliau. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita termasuk golongan mereka. Sewaktu membahas masalah ini, Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan adanya orang-orang yang punya pemikiran sesat yang mengingkari keberadaan telaga ini. Ingat ya, mereka tidak melanggar perintah apa-apa. Mengingkari telaga. Mengingkari berita tentang keberadaan telaga. Tapi apa akibatnya? Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, qala ba'dus salaf. Salah seorang ulama salaf mengatakan, man kadzaba bi karamatin lam yanalha. Barang siapa yang mendustakan satu kemuliaan, satu keutamaan di sisi Allah, maka dia tidak akan pernah mendapatkan keutamaan tersebut. Artinya apa? Orang yang mengingkari keberadaan telaganya Nabi SAW, tidak mungkin dia akan mendatangi telaganya Nabi SAW. Diusir dari telaganya Nabi SAW. Orang yang mengingkari misalnya nikmat di kubur, mengingkari azab kubur, insya Allah dia yang termasuk pertama kali diazab dalam kuburannya. Karena apa? Salah memahami berita. Karena syubhat. Makanya saya katakan ini perkara yang penting. Bukan permasalahan yang sepele. Bukan kita mengetahui akidah salaf itu hanya untuk sekedar wawasan. Tapi ternyata berhubungan dengan apa yang akan kita alami di akhirat nanti. Sekarang antum perhatikan. Memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nanti kita akan ada pembahasannya tersendiri dalam kajian kita. Karena ini kenikmatan yang tertinggi di akhirat yang bergandengan dengan kenikmatan yang tertinggi di dunia. Memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Suhaib ibnu Sinan radhiyallahu ta'ala anhu. Saya ringkas karena waktu. Ketika penduduk sorga telah masuk ke dalam sorga dan mendapatkan semua kenikmatan di sorga yang demikian indah, wa nas'alullah ayyaja'alana minhum bimannihi wa karamihi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita masuk ke dalam golongan mereka. Pada waktu itu Allah berfirman, hal turiduna syai'an azidukum. Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan dari nikmat yang ada ini? Maka penduduk sorga menjawab, alam tubayyit wujuhana, alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Masukkan kami ke dalam sorga, selamatkan kami dari neraka. Qala, Rasulullah SAW bersabda pada waktu itu, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal. Maka penduduk sorga setelah Allah mengingkap wajahnya, ya, pada waktu itu Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwa fiddin azakumullah. Banyak orang-orang dari kalangan Mu'tazilah yang mengingkari keutamaan tersebut. Bayangkan, menolak berita tentang masalah ini. Sehingga apa akibatnya? Man kadzaba bi karamatin lam yanalha. Siapa yang mengingkari satu keutamaan, maka dia tidak akan pernah mendapatkan atau meraih keutamaan tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan apa? Kalau kita salah faham terhadap masalah akidah, masalah keyakinan di dunia, ini berakibat fatal terhadap keutamaan dan kemuliaan yang yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa di akhirat nanti. Sejauh mana kita benarkan keimanan, ketakwaan kita, kita benarkan keyakinan kita, ilmu kita, pemahaman kita agar tidak salah, maka peluang kita untuk mendapatkan semua keutamaan tersebut insya Allah juga semakin besar. Makanya di sini yang perlu kita tegaskan, belajar akidah itu bukan cuma untuk wawasan, bukan sekedar di dunia manfaatnya. Di dunia manfaatnya jelas akan menguatkan iman kita, memudahkan kita untuk istiqamah,
menjadikan amalan soleh yang kita lakukan lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi lebih daripada itu menjadikan peluang kita untuk mendapatkan keutamaan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala semakin besar dan semakin kuat pula. Ini contoh di antaranya. Contoh berikutnya juga saya bawakan di makalah. Di kopi makalahnya. Oh, saya bilang makalah dari tadi ternyata belum di kopi ya. Iya. Ternyata ada kesalahpahaman. Iya. Yang jelas sudah ada makalahnya, dan semua kajian kita insya Allah ada makalahnya gitu ya. Saya sudah kirimkan sama panitia. Saya ingin sebutkan contoh berikutnya. Keimanan terhadap masalah takdir yang juga nanti kita akan bahas dengan lebih terperinci. Ini cuma sekedar gambarannya saja agar kita tahu belajar akidah itu ternyata pengaruhnya untuk kebaikan dan keutamaan sangat besar. Mengimani masalah takdir yang tersimpul dalam ucapannya para ulama, Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun, iya kan? Apa yang Allah kehendaki akan terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Antum tahu nggak? Kalimat yang sederhana seperti ini, kalau antum renungkan dengan seksama, ternyata ini adalah sumber motivasi segala kebaikan untuk berbuat amal soleh di dunia. Kalimat sederhana. Apa yang Allah kehendaki terjadi, apa yang Allah tidak kehendaki tidak terjadi. Kalau kita renungkan, kalimat ini merupakan asasu kulli khairin, landasan utama segala kebaikan. Makanya ahlu sunnah belajar akidah, belajar tentang takdir, mereka beruntung. Karena dapatkan hasilnya menjadi sumber kebaikan bagi mereka. Orang-orang yang tidak paham akidah ahlu sunnah, belum mendapatkan kebaikan sudah mempertanyakan masalah takdir, sangka buruk kepada Allah, mengakal-akalkan sifat-sifat Allah dengan akal mereka yang sempit, bagaimana akan mendapatkan keutamaannya? Sekarang saya akan nukilkan ucapannya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Fawaid. Beliau mengatakan seperti ini. Asasu kulli khairin anta lama anna ma syaa Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Landasan utama segala kebaikan, maksudnya apa? Siapa yang ingin termotivasi untuk berbuat baik, siapa yang ingin menjaga taufik kebaikan dalam dirinya, yakini apa yang Allah kehendaki terjadi dan apa yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi. Apa hubungannya atau bagaimana? Apa ini penjelasannya? Kata beliau, fatatayaqanu hina idzin. Kalau engkau sudah meyakini apa yang Allah kehendaki akan terjadi dan apa yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi, pada saat itu kamu akan yakin annal hasanat atau annal khaira kulluhu bitaufiqih. Orang yang meyakini apa yang Allah kehendaki terjadi dan apa yang tidak dikehendakinya tidak terjadi. Apa artinya? Kalau dia melihat dirinya berbuat baik, orang-orang mendapatkan kebaikan, dia yakin itu adalah karena taufik dari Allah, karena Allah menghendakinya. Sebaliknya kalau dia melihat keburukan-keburukan yang dilakukan oleh orang, dia tahu itu karena Allah berpaling dan tidak memberikan taufik kepada orang tersebut. Nah, dengan ini saja, itu akan melahirkan dalam diri seorang hamba perasaan apa? Perasaan untuk selalu tunduk kepada Allah, sungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Ya Allah, tetapkanlah taufik dalam diriku. Kuatkanlah diriku untuk selalu menjalankan amal kebaikan. Ya Allah, hindarkanlah aku dari segala keburukan. Janganlah kamu mudahkan bagi aku untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Antum tahu nggak? Keyakinan ini saja, ini sudah merupakan inti daripada taufik. Dan inilah sebab yang akan menguatkan taufik Allah subhanahu wa ta'ala dalam diri manusia.
Kenapa demikian? Karena Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menukil kesepakatan para ulama yang mengatakan arti daripada taufik. Apa artinya taufik yang tiap hari kita minta, ya Allah berikanlah taufik kepadaku. Apa artinya taufik? Ternyata taufik itu, kata beliau, ini berdasarkan ijma', kesepakatan semua orang yang mengenal agama. Alla yakilakallahu ila nafsika fi fi'lil hasanati wa tarkis sayyi'at. Taufik itu adalah dengan Allah tidak menjadikan kamu bersandar kepada dirimu sendiri dalam menjalankan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan keburukan-keburukan. Maksudnya apa? Taufik itu adalah kamu selalu bersandar kepada Allah. Kalau kamu mengetahui segala kebaikan itu adalah karena kemudahan darinya, maka kamu sungguh-sungguh meminta kepadanya. Kalau kamu mengetahui orang yang berbuat buruk karena Allah berlepas diri darinya, maka kamu juga akan sungguh-sungguh meminta kepada Allah agar dihindarkan dari sebab-sebab keburukan. Inilah yang namanya taufik yang sesungguhnya. Makanya Rasulullah SAW pernah berdoa, wala takilni Allahumma aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, jadikanlah baik semua keadaan diriku dan janganlah engkau menjadikan aku bersandar kepada diriku sendiri meskipun cuma sekejap mata. Ini pembahasan yang mendalam ayyuhal ikhwatu fillah. Ternyata sumber dari taufik, buah utama dari memahami masalah takdir, ini bisa menjadi sebab untuk istiqomahnya kita di atas taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama kita selalu bersandar kepadanya, selama tetap kita mengakui kebaikan-kebaikan itu adalah karena kemudahan darinya, keburukan-keburukan itu adalah karena Allah berpaling dari seseorang. Makanya taufik itu, kata Ibnu Qayyim, kunci utamanya adalah banyak berdoa. Miftahuhu ad-du'a, banyak berdoa kepada Allah. Sidqul luju ilaihi, sungguh-sungguh dalam bersandar kepadanya. Rasa takut dan berharap kepadanya. Ini baru belajar masalah takdir. Sudah seperti ini pengaruhnya. Bayangkan kalau kita pelajari cabang-cabang akidah yang lainnya. Nanti kita akan bahas tentang apa? Ma'rifatullah. Memahami, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui pemahaman nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini jalan utama untuk meraih semua keutamaan dalam agama. Baru masalah takdir sudah begini, belum cabang-cabang keimanan yang lainnya. Walhasil ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah. Sudah 9:30. Waktunya sudah habis. Terlalu banyak keutamaan yang akan kita bahas jika kita memperhatikan betapa agungnya pemahaman salaf yang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kesempatan untuk bisa mempelajarinya dengan segala kekurangan dan kemalasan yang ada dalam diri kita. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini sebagai muqaddimah daurah yang semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya sudah sampaikan kepada antum semua bahwasanya untuk kegiatan daurah dan kajian-kajian yang telah dibacakan pengumumannya tadi, masing-masing atau sebagian besarnya atau mungkin hampir semua anak sudah kirimkan makalahnya. Semoga nanti bisa antum baca lebih lanjut dan lebih mendalaminya lagi. Maka karena sudah 9:30, alhamdulillah kajian kita pada malam hari ini semoga bermanfaat dan semoga menjadi sebab untuk semakin meneguhkan, memantapkan hati kita untuk semakin bersemangat mempelajari sunnah Nabi SAW dan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini semua sebagai sebab untuk kita meraih kedudukan yang mulia dan kedudukan yang tinggi di sisinya di dunia dan di akhirat nanti. Maka demikianlah ma'asyiral ikhwa fiddin azakumullah. Afwan atas segala kesalahan dan kekurangan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ya, jazakallahu khairan kepada Ustaz Abdullah Taslim yang sudah memberikan pemaparan materi pada malam hari ini dan cukup luar biasa.
Dan alhamdulillah juga semangat dari hadirin yang hadir juga sangat luar biasa, sehingga nampak keceriaan dan gambaran tentang semangatnya. Dan tentunya dalam rangka untuk meluaskan pembahasan pada topik yang dibahas pada malam hari ini, kami persilahkan bagi antum yang ada pertanyaan ditulis di secarik kertas, dan insya Allah nanti akan dibacakan dari beliau dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya, kami mohon untuk ditulis di secarik kertas dan insya Allah diserahkan ke depan, dan insya Allah nanti akan ditanggapi oleh beliau dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Langsung sambil kata-kata nanti kan ya. Biar waktu. Taib, ini ada pertanyaan. Afan Ustadz, Ana mau nanya, apakah menyambut bulan suci Ramadan ada tuntunannya untuk melakukan doa arwah bersama di masjid? Syukron. Doa arwah. Doa arwah. Allah musta'an. Ya, ada pertanyaan yang nanti mungkin ada pembahasannya masalah Ramadan ya, menyambut Ramadan ya. Iya, tapi ini saking semangatnya makanya didahului gitu ya. Pending aja saja. Apakah ada tuntunannya membaca doa arwah bersama? Baru tahu saya ada arwah yang bisa berdoa ya. Tahu saya manusia yang bisa berdoa begitu ya. Doa-doa seperti ini menyangkut Ramadan, menyambut bulan Ramadan ini tidak ada dituntunkan dalam syariat sama sekali. Dan kita tidak tahu apa artinya doa arwah itu. Berdoa itu disyariatkan di setiap waktu, dan ada waktu-waktu yang memang dikabulkan doa. Tapi kalau dalam rangka menyambut Ramadan, menyambut ini kadang-kadang tanpa ada dalil seperti ini, jadinya menjadikan amalan tersebut tidak disyariatkan, bahkan dilarang dalam Islam. Jadi kadang-kadang ada amalan-amalan yang secara asal hukumnya kayak berdoa itu diperbolehkan, tapi ketika dikaitkan dengan waktu, sebab, ya dalam rangka tertentu, jumlah tertentu atau tempat tertentu, jadinya amal tersebut dilarang. Sebagaimana sabda Nabi SAW tentang larangan hari Jumat untuk dilaksanakan puasa pada siang harinya dan sholat malam pada malam harinya. La takhussu yaumal jum'ati bisaumin wala lailuha bisolatin. Janganlah kamu mengkhususkan hari Jumat dengan berpuasa di siang harinya dan sholat di malamnya. Jadi kita boleh sholat malam setiap malam, tetapi kalau mengkhususkan karena hari Jumat kita sholat malam di malamnya, kemudian siang harinya berpuasa, ini dilarang karena tidak boleh kita mengkhususkan sesuatu yang tidak ada dalil pengkhususannya dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW. Inilah yang dikenal dengan istilah bid'ah idhofiyah. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Ustadz, rasa bangga tadi atau rasa bangga terhadap pengenalan ahli sunnah, apakah tidak memunculkan sifat ujub? Iya. Rasa bangga karena mengenal manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, apakah tidak menimbulkan sifat ujub? Berbangga yang saya katakan tadi, Allah perintahkan dalam Al-Quran. Tidak mungkin Allah itu memerintahkan sesuatu yang salah ya. Allah mengatakan fabidzalika falyafrahu. Hendaknya mereka merasa bangga, merasa cukup. Maksudnya itu merasa senang, gembira. Yang itu akan melahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka itu merasa dengan nikmat ini dia tidak perlu lagi memandang orang sana lebih kaya, orang ini dapatkan banyak harta, kedudukan yang tinggi. Tidak perlu, karena itu semua. Inilah kebahagiaan yang hakiki yang harusnya kita merasa senang dengannya, merasa bangga karena lebih baik daripada semua kemewahan dunia, kedudukan dunia yang berlomba-lomba dikejar oleh manusia. Itu maksudnya, bukan berarti kita menyombongkan diri lantas bisa menjamin diri sendiri. Yang ini sudah kita bahas, malah ini termasuk sebab yang menjadikan seseorang dicabut taufik darinya kalau dia bangga atau ujub terhadap dirinya sendiri. Ini ada pembahasan yang tersendiri. Yang jelas
Maksudnya bangga di sini adalah merasa puas, merasa cukup, merasa bahagia, yang dengan itu dia akan bersyukur dan selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, selanjutnya Ustaz. Ya, Ustaz, ana mau nanya, apakah keutamaan orang-orang yang mengikuti manhaj salaf? Pembahasannya tadi mungkin ada yang mungkin belum paham kali Ustaz, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Keutamaan orang-orang yang mengikuti pemahaman manhaj salaf, pertama, manhaj salaf itu kan yang direkomendasikan ya dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, bisa didengarkan lagi tadi rekaman kasetnya karena sudah dijelaskan. Dan yang berhubungan dengan masalah keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat, itu akan bisa sempurna kita mendapatkan peluangnya semakin sempurna untuk kita dapatkan, semakin besar untuk kita dapatkan jika kita benarkan pemahaman kita sehingga jauh dari segala sesuatu yang merusak keyakinan kita baik dalam ilmu dan pengamalan, dan itu sudah kita bahas tadi tentang dalil-dalilnya. Nah. Taib, selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Apa kiat-kiat mengobati malas menuntut ilmu? Kiat-kiat mengobati malas, ya. Kiat-kiat mengobati penyakit malas menuntut ilmu. Pertama, tentu saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Dia yang Maha mampu untuk menyemangati kita, menggerakkan hati kita untuk semangat menuntut ilmu. Yang kedua, dengan kita mengetahui keutamaannya. Kalau kita mengetahui keutamaan sesuatu, maka kita semangat untuk mengejarnya. Kenapa sekarang orang bersabar untuk misalnya tukang bekerja di siang hari, terik matahari. Dia rela untuk melakukannya pagi sampai sore. Kenapa? Karena dia mendapatkan iming-iming untuk dikasih gaji. Itu keutamaan yang dirasakannya. Nah, orang yang mengetahui kemuliaan ilmu, semua keutamaan dalam agama didapatkan dengan ilmu, bagaimana balasannya di sisi Allah, bagaimana kemuliaannya, ini akan menjadi motivasi bagi dirinya untuk semangat dalam menuntut ilmu. Kemudian di samping itu ya, di antara kiat-kiatnya selalu bergaul dengan orang-orang yang baik. Kalau kita berdekatan dengan orang-orang yang semangat menuntut ilmu, orang-orang yang soleh, ini akan memotivasi diri kita, karena tabiat jiwanya manusia itu suka mencontoh orang yang selalu dekat dengannya. Itulah makna sabda Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim, al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha talafa, wa ma tanaqara minha ikhtalafa. Jiwa-jiwa manusia itu adalah seperti junud, suka berkelompok-kelompok, suka berkumpul, suka meniru yang lainnya. Maka apa yang saling mengenal, saling dekat dengan dia, maka dia akan dekat, artinya suka menirunya. Kalau yang jauh tidak disukainya, maka dia akan semakin menjauh. Jadi kalau kita sering berteman dengan orang-orang soleh, kita sering berusaha untuk meyakini keutamaan mereka, maka semangat kita untuk meniru juga mereka semakin besar. Nah. Taib, selanjutnya. Ustaz, terkadang kalau kita mendatangi kajian ilmu seperti ini, kita semangat menggebu-gebu. Tetapi kalau sudah pulang sampai ke rumah, kita jadi malas. Bagaimana agar selalu semangat? Berarti rumahnya perlu diruqyah ini rumahnya. Allah musta'an. Iya. Apa yang antum sebutkan, kita ketahui bersama juga dialami oleh sebagian para sahabat Nabi SAW. Hadisnya Hamdalah yang terkenal waktu dia mengatakan nafaqal Hamdalah ya Rasulullah, telah munafiklah Hamdalah. Jadi yang seperti ini terjadi. Oleh karena itu manusia ya sebisa mungkin dia mengusahakan sebab-sebab yang menjadikan dia itu bisa menjaga semangat kebaikan dalam dirinya di semua tempat. Artinya begini, kalau kita mengetahui diri kita lemah, maka jangan kita semakin memperparah kelemahan tersebut dengan selalu mendatangi lingkungan-lingkungan yang buruk, tidak berusaha mengkondisikan misalnya rumah kita untuk tetap mengingatkan kita pada semangat menuntut ilmu. Salah seorang sahabat mengatakan, rahimallahu abdan arafa qadra nafsi. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang tahu tentang kadar kelemahan dirinya. Kalau antum tahu
waktu di majelis ilmu kita semangat. Berarti kita berpikir, bagaimana caranya saya menciptakan kondisi waktu saya pulang ke rumah supaya terkenang saat-saat semangatnya saya menuntut ilmu. Makanya di rumah kita berusaha, mungkin datang ke rumah kita sudah siapkan kayak kaset untuk sering kita putar atau radio yang sering kita dengarkan. Waktu kita pulang rumah misalnya kita siapkan buku-buku ringan yang sekedar kita baca, semangatnya para ulama salaf dalam menuntut ilmu. Atau paling tidak kita berteman dengan orang-orang yang soleh, kemudian kita selalu mengatakan, akhi jangan lupa ya antum nasihati saya supaya saya tidak lalai dan seterusnya. Demikian pula di lingkungan kerja kita ciptakan suasana seperti ini. Maka yang namanya hal-hal atau sebab-sebab yang seperti ini kalau kita perbanyak di lingkungan kita, di rumah kita, di tempat kerja kita, maka semangat atau motivasi untuk motivasi kebaikan bagi diri kita akan semakin besar pula. Maka ini termasuk sangat baik untuk selalu kita usahakan. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah Ustadz, pada saat mengikuti pengajian di kelompok tertentu, tidak bisa saya sebutkan namanya Ustadz, di sini ada kode etik. Ya, saya begitu diterima, tetapi beberapa tahun saya dan istri saya mengikuti daurah atau kajian salaf, kok orangnya cuek-cuek, kalau tidak kenal tidak menyapa. Apakah dakwah salafiyah itu seperti ini? Ataukah ada yang salah dengan dakwah ini? Iya. Kalau seandainya ini betul terjadi, pertama kita katakan mungkin orang yang ikut daurah bersama antum itu sama-sama orang baru juga. Sehingga sama-sama tidak mengenal, mau negur-negur juga takut gitu ya. Yang jelas kalau ini terjadi adalah kesalahan. Dan tentu kesalahan perorangan tidak bisa kita katakan semua berarti salah kan begitu ya. Yang jelas kita ketahui para salaf tidak pernah mengajarkan demikian. Bahkan mengucapkan salam itu diperintahkan, afsyus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kamu. Bahkan termasuk tanda-tanda keburukan itu di tanda-tanda hari kiamat disebutkan ayyakuna salamu alal ma'rifah, orang yang hanya mengucapkan salam pada orang-orang yang dikenalnya saja. Ini jelas tidak dibenarkan dalam Islam. Cuman yang jelas kalau ini terjadi, mungkin terjadi pada sebagian orang. Mungkin dia mungkin ada tipu daya syaitan sehingga menjadikan dia kurang bersikap ramah terhadap orang-orang. Maka ini juga termasuk hal yang dianjurkan kepada ikhwah salafiyin dalam rangka untuk mendekati orang awam, orang-orang yang baru ngaji, itu hendaknya kita berusaha untuk lebih banyak bersikap ramah terhadap mereka. Dan ini demi Allah bukan perbuatan yang sia-sia. Kalau kita tujukan untuk melakukan pendekatan agar mereka semakin kuat berpegang dengan sunnah, maka ini bernilai ibadah dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma di samping itu juga kita harus ingat bahwa dengan kita mengikuti kajian sunnah bukan berarti syaitan itu tinggal diam. Iya kan? Syaitan itu akan terus menggoda kita dengan berbagai cara. Rasulullah SAW bersabda, inna syaitana yaq'udu libni adam bi'atrukihi kulliha. Sesungguhnya syaitan itu akan duduk menghalangi manusia dari semua jalan kebaikan yang akan dilaluinya. Termasuk apa? Kalau kita ngaji, apalagi yang baru-baru ngaji, syaitan berusaha untuk mengusiknya. Kamu ikut pengajian ini orangnya cuek-cuek semua. Tidak ada yang peduli sama kamu. Sementara kalau kamu ikuti kajian yang lain, kajian yang salah, syaitan berusaha untuk mengesankan orang itu semua tersenyum sama dia. Ini termasuk tipu daya syaitan yang tujuannya untuk memalingkan orang tersebut dari jalan kebenaran. Makanya ini juga kita perlu waspadai. Di samping kita mengoreksi diri kita untuk kita lebih ramah terhadap orang-orang yang apalagi kita lihat dia semangat dalam sunnah. Dan ini diperintahkan dalam Islam, bukan cuma sekedar basa-basi, tapi sungguh-sungguh untuk mengajak manusia lebih tertarik terhadap kebaikan Islam. Tapi yang jelas tadi, syaitan akan selalu berusaha untuk menggoda manusia. Bahkan kalau kita baru belajar misalnya sholatnya Nabi SAW, kita nanti melaksanakan sholat terasa syaitan banyak mengganggu. Pikiran kita menjadi tidak konsentrasi. Sementara kalau orang yang belajar cara-cara sholat yang menyimpang dari sunnah, kelihatannya khusyuk banget sholatnya.
Sampai tidak ingat apa-apa. Rakaatnya pun dilupakan mungkin ya. Sudah rakaat berapa? Ini terkesan kayaknya baik. Kayaknya baik. Padahal kalau kita merenungkan sesungguhnya, kita akan bertanya-tanya, masa ada orang yang mengatakan dia sholat tidak diganggu oleh syaitan? Emangnya syaitan itu libur menggoda dia waktu dia sholat? Jadi syaitan liburan, tidak menggoda dia. Padahal kan syaitan menggoda manusia setiap saat. Justru kalau ada orang yang dia melaksanakan sholat, ibadah, membaca Al-Quran, tidak digoda oleh syaitan, kita jadi curiga, jangan-jangan dia temannya syaitan. Makanya tidak digoda, kan begitu. Orang yang punya keimanan harusnya dia diganggu. Karena syaitan itu ibaratnya pencuri. Kalau kita sedang punya keimanan, kita sholat, kita sedang menjaga keimanan kita, dia akan berusaha untuk merusaknya dengan berusaha mencurinya. Makanya adanya bisikan-bisikan syaitan itu justru menunjukkan ada iman dalam hati orang tersebut sehingga syaitan ingin merusaknya. Nah, kesan-kesan seperti ini terkadang muncul yang ini merupakan tipu daya syaitan untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Selanjutnya. Ustadz, dengan keterbatasan ilmu yang Ana punya tentang sunnah, Ana selalu dalam kebingungan untuk belajar disebabkan oleh perkataan orang-orang yang mengaku salaf. Dia mengatakan, hati-hati dengan Ustadz Fulan dan Fulan, tak usah didengar ceramahnya sebab dia adalah sururi. Jadi dalam hal ini siapa sururi dan siapa yang bukan? Apa yang harus Ana lakukan? Yang antum harus lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk mengikuti pemahaman yang benar. Orang-orang yang mengucapkan ucapan seperti ini, itu kalau kita perhatikan, pertama mereka tidak dikenal sebagai orang-orang yang pernah belajar dari para ulama yang diperhitungkan dalam ilmu. Kalau mereka sudah belajar dari para ulama yang diperhitungkan dalam ilmu, contohnya saat ini ulama besar yang ada di Arab Saudi, Syekh Saleh Fauzan, kemudian ulama yang paling senior di Madinah, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, itu mereka tidak menyatakan penyataan atau pemahaman yang menyimpang seperti ini. Mereka mengajarkan kepada kita untuk bersangka baik kepada kaum muslimin, apalagi kepada orang-orang yang cinta kepada sunnah. Makanya mereka-mereka yang kalaupun pernah mereka belajar, ya mereka belajar dari muridnya dari para ulama tersebut. Yang kemudian mereka malah berani bersikap lebih daripada para ulama tersebut, maka ini kita katakan adalah pemahaman yang asing. Pemahaman yang aneh, tidak pernah kita dapatkan dari para ulama besar kita. Makanya kalau kita teliti, keadaannya mereka justru yang paling banyak meniru sifat-sifatnya ahlul bid'ah, seperti kadang-kadang melecehkan para ulama ahlus sunnah, termasuk mudah untuk mencap seseorang itu keluar dari ahlus sunnah, mengatakan sururi dan seterusnya. Ini termasuk pemikiran yang sebenarnya lahirnya dari pemahaman khawarij. Cuman kalau khawarij itu ekstrim mengkafirkan, kalau mereka ini ekstrim membid'ahkan atau mudah menganggap orang itu keluar dari sunnah, seolah-olah ahlus sunnah itu adalah perusahaan miliknya begitu. Makanya orang seperti ini tidak perlu didengarkan. Ini pemahaman Haddadiyah. Pemahaman Haddadiyah salah satu pemahaman menyimpang yang terlalu ekstrim dan mudah menganggap orang lain keluar dari ahlus sunnah. Sampai-sampai ada sebagian di antara mereka yang mentahdir semua pengajian, kecuali cuma pengajiannya saja. Nanti inti-intinya yang direkomendasikan cuma dia dan istri dan anak-anaknya. Jadi seolah-olah surga yang luasnya seperti langit dan bumi itu hanya untuk dia dan keluarganya. Jadi ini jelas merupakan pemahaman yang tidak dibenarkan dan mereka-mereka sendiri diajak untuk dialog atau bertemu rata-rata tidak mau. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan kepada mereka. Dan barangkali itu pertanyaan yang masuk dan insya Allah merupakan pertanyaan terakhir. Dan karena besok juga masih ada kajian untuk besok pagi dan tentunya juga jangan dilewatkan kesempatan untuk esok hari. Sebagaimana mukodimahnya tadi sudah disinggung oleh beliau tentang memandang wajah Allah dan kenikmatan yang tertinggi di akhirat. Tema untuk besok hari Sabtu.
Ya, dan insya Allah kita akhiri dan kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita pada malam hari ini, dan tentunya kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada hadirin yang hadir dan khususnya kepada Ustadz kita ucapkan juga jazakallahu khairan, dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk bisa menyelesaikan di sesi daurah pada kehadiran beliau yang sekarang ini. Dan kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita kembalikan ke studio 1 bersama Abu Afif. Tafadhol Abu Afif.